Maka ingat, yang mampu berhaji-haji jemaah. Di surga itu ada pintu haji. Tapi yang nggak mampu, ya nggak usah. Karena itu kewajiban untuk yang mampu. Bangun rumah wajib apa nggak wajib jemaah? Bangun rumah wajib apa nggak wajib? Wajib. Hah? Rumah di sini mah. Kayaknya nggak wajib jemaah. Kita boleh ngontrak sampai mati, ngontrak nggak dosa jemaah. Nggak ada tuh hitungannya, kalau mati dalam rumah kontrakan dosanya sekian-sekian, nggak ada. Nggak ada jemaah. Jadi kalau nggak berangkat haji, itu ada hitung-hitungannya kalau dia mampu. Ada hitung-hitungannya sama Allah SWT karena dia rukun Islam. Wa amma thalath al-ukhra, adapun 3 pintu sisanya, katanya Ibnu Hajar al-Asqalani, faminha babul kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Pintu untuk orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Pintu pemaaf untuk orang-orang yang tatkala dia dihina, tatkala dia dicela, dia memaafkan. Itu salah satu pintu surga. Yang keberapa? Yang ke-6. Ini berdasarkan riwayat dari Hasan al-Basri, diriwayatkan secara mursal. Inna baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an madlamah. Di surga itu ada pintu yang tidak akan masuk dari sana kecuali orang yang suka memaafkan. Ada orang-orang yang memang semuanya biasa-biasa, tapi dia punya hati yang lapang. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia suka memaafkan orang lain. Dia dizalimi orang, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Dan itu berat. Bagaimana tatkala kita jamaah dihina, dicerca, kemudian kita menahan amarah kita. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia memaafkan orang-orang tuh. Ada bab al-kadhimin al-ghaidh. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga itu wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Pernah Ibn Aun, budaknya itu laporan sama Ibn Aun, wahai Ibn Aun, ontanya itu kecolok matanya. Onta ini budak, ceritakan mungkin gimana mata ontanya kecolok. Apa kata Ibnu Aun? Barakallahu fiik. Kata budaknya, aku nih laporan, ontanya kecolok. Pikirnya salah dengar nih Ibnu Aun. Kok ngomongnya barakallahu fiik? Kan biasanya orang kalau sedang ada masalah ngomongnya beda. Barakallahu fiik. Ngomong lagi, aku lulaka fuqiat ainun. Nah, kalau aku ngomong sama engkau mata ontanya itu kecolok, kau ngomong barakallahu fiik. Apa kata dia? Aku lulakal an anta hurrun liwajhillah. Kau bebas sekarang sudah. Subhanallah, lihat jiwa-jiwa yang besar. Jamaah, sakit hati itu nggak enak. Nggak enak. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang sakit hati, dia bawa tidur, dia bawa mandi, dia bawa berlari, kemana-mana sakit hati itu dibawa. Kita kalau berangkat ke dokter ngomong punya penyakit nih, hatinya ada penyakit, harus pakai bypass atau gimana, kita akan minta, nggak apa-apa dok, bersihkan tuh dok, sumbatan-sumbatan itu bersihkan. Apalagi dengan sakit hati jamaah yang membuat makan tak nyaman, tidur tak nyenyak, maafkan orang. Mungkin itu pintu kita masuk surga. Orang yang suka memaafkan, apalagi sama istri. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Kau jangan marah. Rasul tambah nasihatmu. Nabi kembali mengatakan la taghdab, jangan marah. Kembali lagi tanya la taghdab. Tuh mungkin pintu dia di situ. Itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pintu babul aiman. Wahwa babul mutawakkilin alladhi yadkhulu minhu man la hisaba alaih. Ada bab sebelah kanan. Udah berapa pintu jamaah? 7. 8 jamaah. 8 atau 7? Hah? Ana yang salah nanti jamaah. Yang sedekah tadi. Taib di sini wa minha babul aiman wa huwa babul mutawakkilin, disebutkan itulah pintu orang-orang yang bertawakal. Pintu untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk dari pintu arah kanan. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah.
70.000 yang masuk hisab tanpa azab. Apa sifat mereka? Sebutkan hadisnya. Nah, fadhal. Hadisnya mah. Hah? Ingat sama hadisnya antum? Nah, fadhal. Kurang satu tuh. Wala yaktawun. Barakallahu fikum, fadhal. Naam. Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak minta diruqyah. Bukan berarti nggak boleh diruqyah jamaah ya. Boleh minta ruqyah itu. Tapi ada orang-orang yang nggak, ana berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Mereka tidak bertatayur. Tatayur itu percaya kepada, ada yang menerjemahkan tatayur itu kemanukan. Burung. Dia nggak harus burung tatayur itu. Ada yang percaya dengan sial lah, dengan kesialan. Dia lihat kadang-kala masuk rumahnya kelilawar. Wah nih, ada apa nih? Jangan, nggak boleh kita seperti itu. Orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kei. Kei itu pakai besi panas itu ya. Kemudian mereka adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang hidupnya selalu bertawakal. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, kita nggak tahu besok mau makan apa. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kita besok cari." Itulah tawakalnya burung jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar-benar bertawakal, menyerahkan semuanya kepada As-Samad, tempat bergantungnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita lebih percaya dengan yang di dompetnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pegang duit, aman. Padahal duit itu bisa pulang dari sini jalan kaki dia tuh. Ada yang dompet, dia dompetnya atau apa. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, ya Allah, bismillah tawakkaltu, keluar dari rumahnya mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan menjaga dia. Kalau kalian tawakal dengan benar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti memberi burung jamaah. Subhanallah. Burung itu, pernah nggak ngelihat burung itu bungkusin nasi? Pernah? Melihat burung, ngelihat sawah lagi panen nih, bawa karung semuanya. Nggak ada. Dia makan tuh cukup pulang. Besok bismillah. Belum tentu besok mereka hidup juga kata mereka. Ada burung-burung yang tidak kembali ke sarangnya karena kematian sudah menjemput dia. Kalau kita tawakal benar seperti dia, benar-benar tawakal, Allah akan memberikan kepada kita rizki seperti memberi burung. Pagi lapar, pulang kenyang jamaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering di rumahnya nggak ada makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ada beberapa yang harus menjadi catatan kita. Bukan berarti tawakal itu tidak berusaha. Saat anak kepingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, saat anak mau diam di rumah sampai datang rezeki itu sendiri. Harus ada. Tuh burung keluar apa duduk di sangkarnya, di sarangnya, terbang tuh. Jadi kau kalau benar bertawakal seperti burung, keluar dari rumahmu, cari rezeki. Insya Allah Allah akan kasih. Tapi kalau kau nggak dapat rezeki, kemudian kau kelaparan, ya sudah, berarti ajalmu sudah tiba. Ada orang-orang yang memang rezekinya sudah habis, kemudian ajalnya tiba menyebut dia. Jadi bab tawakal ini bab yang agung sekali. Berusahalah kita untuk bertawakal kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Kemudian pintu yang ke-8. Ke-7, ke-8. Sebenarnya penentuan pintu-pintu yang 4 tadi sudah sahih hadisnya. Penambahan haji itu sahih. Yang selanjutnya ada ijtihad para ulama memasukkan. Mereka memasukkan salah satunya pintu zikir atau pintu ilmu. Ada babul zikir. Bab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu berzikir sudah. Dia
nggak punya harta Ustaz, ana ini subhanallah, ana udah tua renta, mau sholat nggak mampu lagi Ustaz. Mau sholat sunnah maksudnya, mau puasa udah nggak boleh sama dokter, mau sedekah nggak punya duit, mau haji ya Ustaz kayaknya ana belum wajib haji, mau berjihad, jihad mah buat orang-orang yang kuat. Kemudian mau nahan amarah ya kadang kala Ustaz, orang tua ini emosinya beda sama anak-anak, terkadang dia marah atau gimana. Kemudian tawakal, ya kalau tawakal anak tawakal Ustaz, mungkin dia bisa masuk lewat pintu zikir jemaah. Masa tuanya orang-orang yang pensiun itu sebenarnya peluang masuk surganya besar jemaah. Orang pensiun ini nggak punya kerjaan dia, sampai katanya orang lagi, orang pensiun itu nunggu mati, nunggu aja dia sudah nggak ada kerjaan kok, sudah selesai semua, fulus pensiunan tiap bulan, nggak usah kerja dapat dia. Dia benar-benar nunggu mati. Tuh peluang untuk masuk surga sebenarnya besar buat dia. Ada yang membuat anak tertawa, afan jemaah. Ibu-ibu pakai tulisan di sana, jangan berbicara, jangan, masya Allah. Iya, pada ngobrol semua ibu-ibu sana, bikin pengajian. Nanti kita kasih mic di belakang mungkin jemaah. Nah, dan itu bagus jemaah. Dengan dikasih tulisan itu bagus. Soalnya kalau ngomong semuanya pada akhirnya sama juga rame. Nah, babu zikir, orang yang pensiun tuh masya Allah. Dia kalau masih sehat dia bisa datang ke kajian. Ketika orang-orang sibuk pagi berangkat kerja, dia nggak ada kerjaan. Ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang-orang yang mati mendadak, dia alhamdulillah sampai tua masih bisa hidup dan masih bisa kenal dengan sunnah. Ya bismillah. Banyak-banyak datang ke tempat kajian babu zikir. Zikir wirid pagi sore. Ada di antara kita itu yang wirid pagi sorenya cuma hari Minggu. Iya. Kalau selain hari itu lupa dia. Atau karena kesibukannya, usahakan. Tapi ada orang yang bisa berzikir terus ya ma. Subhanallah. Kisah yang saya dengar dari seorang ustadz yang masih saya ingat, dan mudah-mudahan antum juga mengingatnya. Seorang wanita tua di Jogja sana, yang dia tiap hari di musola masjid itu dia membersihkan daun-daunan di depan musola itu. Akhirnya para remaja masjid itu ngelihat, kenapa sih membersihkannya itu pakai paku, jangan pakai tongkat yang ada pakunya, dia satu-satu dia itu. Kata remaja masjid, mah ibu tua ini kok nggak disapu aja selesai gitu kan. Akhirnya keesokan harinya sebelum ibu tua datang, sama remaja masjid disapu. Ibu tua datang nangis ya mah. Bayangkan itu. Dia nangis, loh ibu udah bersih kok malah nangis. Apa kata dia? Saya dengan setiap daun itu bersalawat buat Rasulullah SAW. Subhanallah jemaah. Ada orang-orang yang masuk lewat pintu sana jemaah. Pintu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari-hari dia, detik-detik dia isi dengan zikrullah, dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang pintu ilmu. Tadi antara pintu zikir, karena zikir termasuk dengan nuntut ilmu pun, kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang masya Allah, dia itu pintu surganya lewat pintu ilmu. Masya Allah ilmunya. Tapi terkadang sholat sunnahnya jarang. Untuk sedekah ada tuh orang-orang alim untuk sedekah, Allahu Akbar kata dia. Memang sedekah ini bakal diganti sama Allah. Tapi kok anak berat mau sedekah? Ada apa nggak ada? Adalah manusia yang sudah punya ilmu tapi masih berat untuk bersedekah. Mungkin nggak dibukakan pintu dari situ. Tapi jangan berhenti di satu pintu. Maka tadi tuh kita catat tuh pintu-pintu itu, kemudian kita koreksi diri kita. Kumpul sama keluarga kita nih, kita kira-kira masuk pintu yang mana ya? Antum lihat dari pintu sholatnya cuma yang wajib. Pintu puasa Ramadan aja, kadang-kadang masih ada yang bolong-bolong. Zikir habis sholat langsung berdiri. Ilmu datang kajian tidur. Antum lihat ada orang-orang yang masya Allah karena khusyuknya mendengarkan kajian, masya Allah. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pintu-pintu surga itu dibuka setiap bulan Ramadan. 8 pintu itu semuanya dibuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan
tuftahul abwabul jannati thamaniyah. Futihat abwabul jinan. Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu surga. Masya Allah. Berarti Ramadan ini peluang untuk masuk dari semua pintu. Di Ramadan itu ada apa aja? Ada sholat tarawih. Masya Allah. Kita mungkin sepanjang tahun nggak pernah sholat tahajud, tapi Ramadan Masya Allah ada sholat tarawih. Kemudian ada baca Al-Quran. Orang sebagian subhanallah tidak kenal Al-Quran kecuali Ramadan. Karena memang pintu surga di bulan Ramadan 8-8-nya dibuka. Kemudian bersedekah. Nasi berbuka orang, puasa. Kemudian Masya Allah kajian-kajian di bulan Ramadan. Semarak nuntut ilmu. Di bulan Ramadan orang yang puasa diwajibkan untuk menahan amarahnya. Subhanallah, ada orang-orang yang nggak tahu dia berbuka apa, udahlah. Apa katanya Allah nanti? Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa jihad itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Seperti perang Badar. Masya Allah. Anak kasih hadiah antum apa? Barakallahu fikum. Beliau, barakallahu fikum. Nah, perang Badar jamaah. Ramadan, subhanallah. Pintu surga yang 8 dibuka. Tinggal peluang bagaimana kita memasukinya. Dan juga pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Orang-orang yang puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Barang siapa yang hari ini puasa? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar, ana. "Man asbaha minkumul yauma tasaddaqa ala miskin?" Siapa yang habis sedekah hari ini kepada orang miskin? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. "Man asbaha minkumul yauma ya'udu maridhan." Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar, ana. Allahu Akbar. Abu Bakar kemudian Rasul mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma yatba'ul janazah atau tabi'al janazah." Siapa yang hari ini habis nganter jenazah ke kuburan? Ana, kata Abu Bakar. Masya Allah jemaah. Usahakan nih kita punya 4 itu satu hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 sifat ini terkumpul di satu orang sehari ya. Bukan sebulan sekali puasanya. Mengunjungi jenazah, enggak, itu berkumpul satu hari. Maka dia akan masuk surga. Subhanallah jemaah. Di kota Madinah saya ingat punya tetangga itu Masya Allah. Kalau hari Kamis itu dia berusaha untuk cari jenazah. Alhamdulillah. Di Madinah gampang cari jenazah. Tiap hari ada sholat jenazah di Masjid Nabawi. Iya, maksudnya dia berangkat ke Masjid Nabawi. Kalau di masjid kampungnya nggak ada jenazah, dia berangkat ke Masjid Nabawi. Hari Kamis, berarti dia puasa sunnah. Kemudian dia di jalan dia sedekah, sholat jenazah. Lalu di sebelah Baqi, kuburan Baqi itu ada rumah sakit namanya Mustashfal Ansor. Dia tuh berangkat ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, lihat orang sakit, labak setohur, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Dia cuma ingin supaya dapat 4 itu jemaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itu perlu kita berlomba-lomba jemaah. Perlu kita ini. Maka berusaha dalam selama hidup kita paling enggak, selama hidup kita pernah beramal 4 amal dalam satu hari. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengamalkan itu karena pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati kulla yaum itsnain wa khamis." Setiap hari Senin Kamis dibuka pintu surga. Fayughfaru fi dzalikal yaumain likulli 'abdin la yusyriku billah. Akan diampuni pada hari itu semua hamba yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Illa man bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali orang yang lagi ada perseteruan sama saudaranya. Lagi ada masalah sama saudaranya. Ada iri, ada dengki, ada permusuhan. Hati-hati itu antum. Kalau antum hari Senin Kamis masih punya perseteruan sama saudara antum, sama tetangga atau sama siapa, nggak bakal diampuni jemaah. Akan dikatakan amdiru lihatin. Orang dua ini jangan diampuni dulu nih. Hatta yasoliha, sampai mereka baikan.
Bisa dibayangkan, kita beramal dalam riwayat lain, turfa, diangkat amalnya hamba ketika Senin Kemis, kecuali buat orang yang tadi ada permusuhan. Berarti sebagian di antara kita ada yang 10 tahun amalnya nggak diangkat. Karena di hatinya itu ada kedengkian, dia menyimpan dendam kepada saudaranya. Saudaranya udah minta maaf, dia tetap dengan kebenciannya. Saudaranya salam, dia nggak mau salam. Hati-hati jemaah. Itu pintu surga dibuka, kita nggak mau.